Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sahabat. Sebuah program yang menjadi sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci yang ditulis ribuan tahun sebelum kita, serta melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Saya, Pendeta Mistika Hulu. Pada episode ini kita akan mengulik Keluaran 6 ayat 1-12. Tema kita kali ini, menghadapi yang kecewa dan tak percaya. Narasumber kita untuk mengulik Keluaran 6 ayat 1-12 ini adalah Bapak Pendeta Arianus Larosa. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, Pendeta Mistika. Sehat-sehat ya Pak ya? Puji Tuhan, senang, sehat. Senang Bapak bergabung di sini lagi di Ngulik Alkitab. Sahabat, Bapak Pendeta Arianus Larosa adalah Direktur Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Baik, kita akan memulai ulikan ini seperti biasa. Kita akan awali dengan doa dipimpin Bapak Pendeta Arianus. Silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau terus memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Dan pada kali ini kami mohon Engkau kembali menuntun kami supaya lewat Ngulik Alkitab ini, percakapan kami dengan teks-teks Alkitab dan melihat relevansinya ini boleh menolong kami. Boleh semakin mengenal Engkau dengan semakin baik dan mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya melalui yang kami kerjakan nama Tuhan dimuliakan. Berkati seluruh kru yang bekerja dan seluruh peralatan di studio ini, supaya dengan demikian seluruh yang ada di studio ini boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, saya akan membacakan Keluaran pasal 6 ayat 1-12 yang akan kita ulik. Silakan para sahabat memperhatikan Alkitab di tangan para sahabat atau menyimak yang saya bacakan. Keluaran 6 ayat 1-12. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak betah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Oke, itu teks yang akan kita ulik, dan langsung saja seperti biasa kita akan ulik ayat per ayat. Pak Arli dia akan mengulik ayat per ayat. Saya langsung ke ayat pertama ya Pak, saya bacakan dulu sebelum pertanyaan saya. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Nah, di ayat ini kan Pak, menarik ya, bahwa Allah mengatakan kepada Musa, Akulah Tuhan. Sebuah statement. Memangnya Musa belum pernah berkenalan dengan Tuhan, Pak? Gimana ini, Pak? Iya, pertanyaan menarik. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin baik kalau saya menjelaskan dulu latar belakang bahan kita kali ini, sehingga para sahabat DKB dapat mengerti dengan lebih mendalam nanti makna dari keseluruhan bahan ngulik kita kali ini. Bahan ngulik kita ini merupakan respons Tuhan atas sebuah protes ya, bahkan tuduhan Musa kepada Tuhan yang ada dalam Kejadian pasal 5 ayat 22-24. Mungkin baik kalau Pendeta Mistika menolong kita untuk membacakan ayat-ayat ini. Baik, saya bacakan Keluaran 5 ayat 22-24. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis?
Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Iya, terima kasih, Bun. Jadi ayat-ayat ini yang barusan tadi dibacakan ini adalah protes Musa terhadap Tuhan tadi. Ya, tuduhan sebenarnya. Mengapa kau perlakukan bangsa ini dengan bengis? Iya. Karena setelah Musa dan Harun menghadap Firaun, atas perintah Tuhan mereka menghadap itu untuk meminta Firaun mengizinkan umat Israel untuk diberi kesempatan melaksanakan perayaan untuk Tuhan. Firaun malah semakin menekan kehidupan orang-orang Israel. Firaun memerintahkan untuk tidak lagi menyediakan jerami sebagai bahan baku dalam pembuatan batu bata yang diberikan beban kepada orang Israel. Namun jumlah batu bata yang dihasilkan tidak berkurang. Dulu ada bahannya, bikin batu bata sekian banyak. Fokus sekarang aja. Bahannya tidak ada, tapi tetap jumlahnya. Nah, orang Israel tentu saja semakin kalang kabut dan menderita oleh itu. Dan karena gagal mencapai target, karena gimana untuk mengerjakan dua pekerjaan yang berbeda, ya, dalam waktu yang sama, menghasilkan jumlah yang sama, enggak mungkin dicapai. Dan karena itulah pengerah-pengerah Firaun itu memukuli para mandur Israel. Nah, maka ketika para mandur ini bertemu dengan Musa dan Harun, mereka melampiaskan kemarahan itu kepada Musa. Nah, mengetahui keadaan yang semakin parah ini, Musa datang kembali menghadap Tuhan. Ya, dalam protesnya, Musa menuduh Tuhan sebagai pelaku tindakan yang semakin keras terhadap umat Israel. Tadi kan apa? Mengapa engkau memperlakukan bangsa ini dengan bengis? Dengan bengis. Nah, terhadap protes Musa itu Tuhan menegaskan bahwa ia akan segera mewujudkan pembebasan bagi umat Israel. Itulah latar belakang dari bacaan kita. Baik, terima kasih untuk penjelasan ini, Pak. Semoga para sahabat akan dimudahkan untuk memahami apa yang kita ulik di episode kali ini. Saya mengulangi pertanyaan saya, Pak. Saya belum puas dengan penjelasan Bapak, walaupun Bapak sudah menjelaskan konteksnya. Tadi dikatakan pertanyaan saya adalah, Allah memperkenalkan namanya kepada Musa. Memangnya Musa belum mengenal siapa Allah, Pak? Belum mengenal namanya? Ya. Kalau kita membaca sekilas ayat ini, pernyataan akulah Tuhan, statement, maka memang tampaknya ini seperti kalimat memperkenalkan diri. Akulah Tuhan. Ya, tadi kan ketika acara saya Pendeta Mestika Hulu memperkenalkan diri. Inilah nama saya Mestika Hulu. Akulah Tuhan. Ini seperti kalimat memperkenalkan. Tapi ketika kita melihat ayat-ayat sebelumnya, maka kita segera mengetahui bahwa bukan kali pertama inilah Musa berjumpa dengan Tuhan. Bukan. Tuhan bahkan sudah menyuruh Musa untuk menghadap Firaun. Dan Musa itu sudah tahu nama Tuhan. Jadi ini pasti bukan kalimat perkenalan. Ini adalah rumusan sumpah. Allah bersumpah demi namanya sendiri. Itulah sebabnya dalam ayat 5 kalimat yang sama diulang nanti kita lihat ayat 5 pada bagian kita membahas ayat 5, kalimat yang sama diulang kembali. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kalimat-kalimat berikut adalah hal yang sangat serius. Hal yang dijamin pemberlakuannya oleh sumpah Tuhan sendiri. Nah, ini hendak memberikan keyakinan kepada Israel bahwa Tuhan pasti akan melakukan pembebasan bagi mereka. Ini Tuhan jamin melalui sumpahnya sendiri. Nah, jaminan melalui sumpah ini akan menjadi sangat relevan bila kita mengingat situasi umat Israel sebagaimana tadi saya sampaikan dalam penjelasan latar atau konteks bahan uli kita ini. Mereka tentu membutuhkan jaminan atas apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada mereka, sebab
Sebelumnya mereka justru mengalami keadaan yang semakin parah ketika perkataan Tuhan disampaikan kepada Firaun oleh Musa. Nah, jadi orang yang pernah mengalami kekecewaan memang membutuhkan jaminan yang lebih kuat untuk dapat percaya kembali atas pernyataan dari sosok yang pernah mengecewakan. Ya, tepatnya gini, orang yang mengalami kekecewaan membutuhkan encouragement, ya, agar kepercayaan mereka itu dapat tumbuh kembali. Dan inilah pesan pertama kepada kita dari bahan ngulik hari ini. Bersikap bijaklah menghadapi kekurang percayaan orang-orang yang pernah kecewa. Saya ulangi lagi, bersikap bijaklah menghadapi kekurang percayaan orang-orang yang pernah kecewa. Tolong mereka dengan menunjukkan keberpihakan yang sungguh-sungguh. Tunjukkan empati, jangan menghakimi, ya. Kalau lu nggak mau dengar, ya sudah. Saya mau menyampaikan berita yang membebaskan kok. Saya mau menolong kamu kok, malah kamu mencurigai saya. Malah kamu mau berbantah dengan saya. Jangan. Memang orang-orang yang pernah mengalami kekecewaan, tidak mudah percaya. Ini kalau kita lihat dalam kaitan trauma, ada orang-orang misalnya perempuan yang tidak mau lagi menikah, tidak mau pacaran lagi. Karena apa? Ia trauma karena dikhianati oleh pacar pertamanya yang sangat dia cintai. Itu untuk membuat dia percaya lagi pada seorang laki-laki, orang harus sabar. Jadi kalau misalnya kalau ada orang muda ya, dekati seseorang yang pernah dikecewakan, ya kamu sabarlah supaya kepercayaannya itu bisa tumbuh kembali. Ya, tunjukkan keberpihakan. Bersabarlah sampai kepercayaan mereka itu benar-benar mulai tumbuh. Jadi sekali lagi, ini yang kita dapat dari sini. Ya, aku bersumpah, Tuhan mau mengatakan, ya saya mengerti kalau kamu kurang percaya, maka aku bersumpah, aku menjamin bahwa pembebasanmu itu akan sungguh-sungguh segera saya lakukan. Begitu benar, Mas Tiga. Baik. Pesan yang sangat indah bahwa Tuhan memahami keadaan Israel yang kecewa dan bersabar pada mereka. Semoga pesan itu juga sampai ke kita dan belajar untuk percaya, Pak, bersabar pada orang lain juga. Kita akan lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Kita sedang mengulik Keluaran pasal 6 ayat 1-12 dengan tema menghadapi yang kecewa dan tak percaya. Kita lanjutkan ulikan kita. Di segmen kedua ini Pak, saya akan baca dahulu ayat 2 sebelum mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, ini
rada aneh juga Pak. Tadi seolah Musa dan Tuhan belum berkenalan begitu. Sekarang Tuhan mau menyatakan, aku belum menyatakan diriku dengan namaku. Ini maksudnya gimana Pak? Ya, hal pertama yang perlu kita pahami ialah bahwa Tuhan telah menempatkan diri ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tadi kan itu clear. Ia telah memperkenalkan dirinya. Artinya nenek moyang Israel ini telah mengalami kehebatan Allah, keluar biasaan Allah. Mereka telah mengalami itu. Dalam perjalanan hidup mereka, kasih dan kuasa Allah itu sungguh-sungguh telah menjadi bagian dari pengalaman mereka. Konkret mengenai kekasih, mengenai kasih, kemakuasaan, kehebatan Allah mereka alami. Ya, kalau kita baca kisah kitab Kejadian, kita lihat bagaimana Allah menunjukkan hal-hal yang besar dalam kehidupan Abraham, kehidupan Ishak dan kehidupan Yakub. Ya. Tetapi pengalaman mereka akan keluar biasaan atau kehebatan Allah ini belumlah penuh. Ada hal lain lagi yang belum dikerjakan Allah. Para leluhur Israel ini belum mengalami keseluruhan janji yang pernah Allah berikan kepada Abraham, kemudian Ishak dan Yakub. Tapi kehebatan atau keluar biasaan Allah ini yang telah mereka alami ini, walaupun belum sepenuhnya mereka alami kehebatan Allah, tetapi ini sudah cukup membuat Abraham, Ishak dan Yakub percaya kepada mereka sampai akhir hidup mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi kalimat, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Dengan namaku sebagai Tuhan, Yahweh, aku belum menyatakan diri. Dalam ayat 2 tadi yang sudah dibacakan. Nah, dengan pernyataan ini Tuhan sudah mengatakan begini. Aku, Tuhan, belum menggenapi yang telah aku janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub sepenuh-penuhnya. Aku belum menyatakan kebesaran namaku secara sepenuhnya. Aku belum menunjukkan diri kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Aku belum menunjukkan hebatnya kesetiaanku kepada mereka, betapa besar pembebasan yang akan aku lakukan. Aku belum menunjukkan itu kepada mereka. Dan semua itu, semua yang belum dialami oleh Israel, Abraham, Ishak dan Yakub itu akan segera Tuhan tunjukkan. Pembebasan itu akan segera aku lakukan, kata Tuhan. Tanah terjanji, tanah Kanaan, akan segera kuberikan kepada mereka, karena akulah Tuhan. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini, kita dapat memetik pesan berikut ini. Jangan kecewa kalau Anda merasa bahwa permohonan atau doa Anda kepada Tuhan kok belum kunjung dikabulkan. Saya nggak tahu apa doa Anda. Ya, kalau udah berdoa panjang, udah lama, tapi kok ini udah berapa tahun nih doa ini kok belum jawab-jawab. Jangan terlalu mudah kecewa. Tuhan pasti mengabulkan setiap doa itu sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Tetaplah percaya. Abraham, Ishak dan Yakub saja yang kepada mereka Tuhan telah berjanji dan Tuhan belum memenuhi janji itu secara penuh. Ini kan dia udah janji loh, tapi Tuhan belum memenuhi janji itu secara penuh. Mereka walaupun belum mengalami kepenuhan janji itu, Abraham, Ishak dan Yakub tetap percaya. Pada saat yang sama, ini juga teguran halus kepada Musa sebenarnya atas protesnya tadi. Yang di atas tadi. Kenapa itu Tuhan begitu bengis memberitahu umat Tuhan? Iya, ini teguran kepada Musa atas tuduhannya menuduh Tuhan bengis, seolah-olah Tuhan tidak peduli pada umat Israel. Bahkan seolah Tuhanlah yang menambah beban, yang menambah penderitaan orang Israel. Kata-katanya keras loh, bengis tadi kan. Iya. Nah, Tuhan sudah mengatakan kepada Musa begini, Musa, nenek moyangmu saja, Abraham, Ishak dan Yakub, ya, yang kepada mereka aku telah berjanji, ya, belum memperkatakan diriku kepada mereka sebagai Tuhan, ya, mereka itu aku telah berjanji kepada mereka yang kepada, tapi aku belum memperkenalkan diri sebagai Tuhan, yang sampai akhir hidup mereka belum mengalami
kepenuhan pemenuhan janji dan perjanjianku itu sampai mereka mati, tapi ketika mereka masih hidup, mereka tetap percaya. Dan tetapi kamu yang baru saja mengalami kendala, sudah protes dan menuduh aku. Jadi teguran harus. Nah, ini juga teguran kepada kita sebenarnya, kepada kita yang gampang protes, gampang menuduh, seolah-olah Tuhan tak peduli pada penderitaan kita, ketidakadilan yang kita alami, atau yang terjadi dalam dunia ini. Hati-hati. Jangan buru-buru protes kepada Tuhan. Jangan buru-buru menuduh Tuhan. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan pasti berlaku adil dan peduli kepada umatnya. Begitu, Undang Mestika. Teguran yang halus juga buat kita ya. Semoga ini bisa membantu kita untuk lebih baik lagi dalam berrelasi dengan Tuhan. Oke, Pak, kita lanjutkan. Kita baru sampai ayat 2, saya lanjutkan ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Nah, menarik nih. Tuhan mendengarkan dan Tuhan mengingat. Nah, ini bagaimana ulikan Bapak terhadap 2 ayat ini? Nah, 2 ayat ini menegaskan bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa pada janji dan perjanjian yang telah Ia lakukan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak pernah lupa. Bukan hanya mengingat janji dan perjanjiannya, Tuhan juga menegaskan bahwa Ia telah tadi mengetahui keadaan orang-orang Israel, erangan orang-orang Israel di tanah Mesir, tanah perbudakan. Nah, mengingat janji dan perjanjian ini memang sangat bertolak belakang dengan keadaan orang-orang Israel pada waktu, dengan erangan, dengan penderitaan. Dalam janji Tuhan itu terkandung kebebasan. Dalam janji Tuhan itu ada keadaan yang makmur, kesejahteraan. Ada janji tentang tanah sebagai milik mereka untuk tinggal tetap selama-lamanya. Tanah terjanji, atau orang bilang tanah perjanjian. Sedangkan yang terjadi adalah jauh panggang daripada api. Yang terjadi bertentangan secara diametral, bertentangan secara 180 derajat. Apa yang dijanjikan dengan yang mereka alami. Orang Israel kini hidup dalam penindasan dan bukan kebebasan. Padahal dijanjikan adalah kebebasan. Kebebasan tanah perjanjian. Ya, mereka hidup dalam kemiskinan dan bukan dalam kelaparan dan bukan kemakmuran atau kesejahteraan. Yang dijanjikan kemakmuran, kesejahteraan, yang dialami kemiskinan dan kelaparan. Mereka tinggal di tanah perbudakan, bukan di tanah pusaka yang telah dijanjikan. Jadi ini saling bertentangan antara apa yang Tuhan janjikan dengan kenyataan. Dan inilah yang membuat Musa patah arang. Yang membuat Musa putus asa, yang tadi menuduh tuh. Ini yang membuat Musa protes. Bahkan menuduh Tuhan sebagai tak peduli. Bahkan yang telah menambahkan penderitaan orang-orang Israel. Pernyataan Tuhan bahwa Ia tetap mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub di tengah-tengah situasi yang saling bertentangan ini hendak mengatakan bahwa kesetiaan Tuhan pada janjinya harus direspons dengan kepercayaan penuh dari umat. Meski keadaan sangat jauh berbeda dari apa yang Tuhan janjikan, umat diminta untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya pada janji Tuhan. Memang tidak mudah. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan adalah sikap yang sangat penting. Terlebih-lebih ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Ketika kita berada di tengah-tengah penderitaan yang maha dahsyat. Ketika beban terasa menindih hidup kita sedemikian berat. Tetap setia, tetap percaya menjadi penting. Mengapa? Karena tetap percaya kepada Tuhan di tengah keadaan seperti itu memberi kita semangat. Semangat untuk meneruskan perjalanan. Kalau nggak percaya Tuhan, kita berhenti. Udahlah, mati aja gua di sini. Ya, menyerah. Ya, percaya itu memberi kita
semangat untuk mengerjakan yang dapat kita kerjakan sampai kita terbebas dari penderitaan, sampai terbebas dari beban atau situasi yang memang tak menyenangkan itu. Ketidakpercayaan pada kesetiaan Tuhan sebaliknya hanya akan mematahkan semangat dan membuat kita hancur dalam penderitaan, terkubur oleh beban yang menindih hidup kita. Dan inilah yang sedang dilakukan Tuhan kepada Musa. Tuhan sedang membangkitkan semangat Musa yang kelihatannya udah mulai padam. Mulai padam, belum jauh di perjalanan. Baru di awal perjalanan, penugasannya, semangatnya udah kendor. Dengan mengatakan, aku juga telah mendengarkan erangan orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat pada perjanjianku, Tuhan sedang membakar semangat Musa. Setelah Tuhan mengatakan begini, Hello Musa, saya masih di sini. Saya tahu keadaan sepenuhnya, saya mengendalikan keadaan. Ayo, semangat. Keadaan pasti akan berubah. Inilah yang seolah-olah sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang di nadir pergumulan, titik terendah dalam hidup kita, ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, ketika kita disakiti begitu luar biasa dan kita merasa hancur, pada saat seperti itu, percaya kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, saya katakan tadi, percaya kepada Tuhan akan memberikan kita semangat dan keberanian untuk terus melangkah. Terus melangkah ini menjadi penting. Sebab kalau kita terus tinggal di dalam penderitaan itu, terus tinggal dalam kekecewaan karena disakiti, terus tinggal di dalam keterpurukan karena beban hidup yang menindih begitu berat, iya, kita akan semakin terpuruk, kita akan semakin hancur, kita akan semakin kehilangan harapan, kita putus asa. Dan kalau udah putus asa, matilah kita ini. Nah, karena itu Tuhan mengatakan tetaplah semangat. Tidak ada yang berada di luar kendaliku. Saya tahu, saya telah mendengarkan orang. You nggak usah ngomong juga saya tahu. Saya tahu keadaan yang sedang berlangsung. Saya tahu penderitaanmu. Saya tahu keletihanmu. Saya tahu sakitnya lukamu. Tetapi please, jangan mandek. Jangan berhenti. Semangatlah. Teruslah berjalan. Teruslah berusaha. Karena aku akan segera. Engkau berjalan sekian meter atau sekian kilometer lagi ke depan, engkau akan mengalami yang luar biasa. Ya, pembebasan dari apa yang sedang menindihmu itu, yang sedang membelenggumu, yang sedang menyakiti engkau itu, pembebasan dari semua itu akan segera engkau alami. Nah, itu yang Tuhan sedang lakukan kepada Musa. Ya, karena yang udah mulai padang semangat. Ayo, jangan berhenti, jangan putus asa. Aku akan segera melakukan pembebasan. Begitu perintah Mestiga. Kadangkala janji Tuhan seolah-olah bertentangan dengan kenyataan kita. Tapi kita diingatkan di segmen kedua ini, jangan pernah kehilangan percayaan pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita lanjutkan ulikan kita saat pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Aryan Sularosa. Kita sedang ngulik Keluaran 6 ayat 1-12. Tema kita menghadapi yang kecewa dan tak percaya. Kita berada di segmen terakhir dan silakan jika para sahabat ingin berinteraksi di kolom yang tersedia di bawah ini. Saya melanjutkan, kita masih memiliki 8 ayat untuk Bapak ulik ya. Banyak dan ya. Panjang Pak, masih setengah perjalanan Pak. Baik, saya akan bacakan ayat 5 dan 7 sampai 7 terlebih dahulu sebelum ulikan Bapak. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, bagaimana ulikan Bapak terhadap ayat-ayat ini? Ya, ini bagus ya Pendeta Mestika sekaligus karena memang ini satu rangkaiannya. Ini adalah respons Tuhan terhadap protes dan tuduhan Musa. Setelah Tuhan memberikan semangat kepada Musa untuk tetap percaya, ya, maka sekarang Tuhan mengutus Musa kepada orang Israel untuk menyampaikan bahwa Tuhan segera bertindak. Ya, jadi yang diutus oke, ini udah relatif oke. Karena kalau yang diutus ini belum beres, nanti di sana bisa kacau jauh ini penyampaiannya. Ini beres, bukan diutus. Ya, pernyataan itu disampaikan dalam rumusan sumpah lagi. Akulah Tuhan. Dalam bentuk yang sama dengan yang dia. Ini menegaskan bahwa ini Tuhan sangat serius dengan yang hendak dia katakan. Dan yang hendak Tuhan lakukan bukan sekadar agar Firaun memberi izin bagi orang-orang Israel untuk pergi melakukan perayaan kepada Tuhan sebagaimana permintaan sebelumnya kan. Kalau kita baca ketika Musa pertama kali disuruh minta izin supaya diberi mungkin kalau bilang 2-3 hari agar beribadah di melakukan perayaan kepada Tuhan. Itu yang ditolak oleh Firaun dan malah dia memperberat hukuman orang Israel, tidak memberikan jerami. Tapi sekarang yang Tuhan hendak lakukan bukan sekadar agar diberi waktu sebentar perayaan lalu kembali ke tanah Mesir, bukan. Tuhan akan membebaskan orang Israel dari kerja paksa. Tuhan akan membebaskan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Artinya ini bukan kesempatan pergi berlibur sebentar lalu balik lagi jadi budak, tapi ini adalah pembebasan untuk selama-lamanya. Pembebasan itu Tuhan lakukan dengan tangan yang teracung. Artinya apa? Tuhan membebaskan dengan segala power, dengan segala kuasa yang ada padanya. Tuhan akan mengerahkan seluruh kekuatannya, semua yang ia miliki untuk membebaskan Israel dari cengkeraman Firaun di tanah Mesir. Tuhan bahkan akan memberikan hukuman-hukuman kepada Mesir karena kekejaman yang telah mereka lakukan dan hendak mereka terus lakukan, mereka lanjutkan terhadap atau atas Israel. Tidak hanya sampai di situ, teman-teman Mestika. Tuhan bahkan mengangkat Israel menjadi umatnya dan menjadikan dia sebagai Allah Israel. Itu yang dinyatakan dalam ayat 6. Coba baca lagi ayat 6 deh. Saya bacakan kembali ayat 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Mengangkat menjadi umat. Ya. Jadi ini permulaan keberadaan Israel sebagai umat Tuhan. Dan itu terjadi di mana? Di Mesir. Itulah sebabnya kalau kita membaca kitab-kitab para nabi, kita sering menemukan kalimat dari Mesir kupanggil anakku, dari Mesir kupanggil. Jadi Mesir, dari sanalah awal mula. Inilah dari Mesir Tuhan pertama kali menyebut ini umatku. Tadinya kan janji ini diberikan kepada Abraham. Memang dijadikan jadi bangsa yang besar, tetapi belum terhimpun di dalam sebutan sebagai umat. Nah, Tuhan mengatakan di sini, aku sekarang ini seluruh keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini saya angkat, diadopsi menjadi umat, menjadi umatnya.
dan ia akan menjadi Allah atas Israel. Nah, dengan mengangkat Israel sebagai umatnya, itu berarti jaminan bahwa Israel akan dilindungi oleh Yahweh. Dilindungi dari segala yang jahat, ya, dan mereka dijamin kehidupannya oleh Tuhan. Kemakmuran dan kesejahteraan yang pernah dijanjikan itu kini kembali dijaminkan oleh Tuhan. Nah, karena mereka telah diangkat menjadi anaknya, maka negeri atau tanah terjanji yaitu Kanaan akan diberikan kepada mereka. Tadi kan di ayat berapa itu? Ke ayat ke-7 ya? Iya. Ayat 7 bagian akhir. Ya, aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Milik menjadi milikmu. Jadi bukan sekedar numpang, tapi ini diberikan kepada mereka sebagai milik. Tanah terjanji akan diwujudkan. Itu berarti Tuhan hendak menuntaskan janji yang pernah ia berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini yang mau disampaikan oleh kalimat-kalimat ini. Begitu benar Mas Ika. Baik. Terima kasih untuk ulikan ayat 5-7 ini. Kita lanjut ke ayat 8. Saya bacakan dulu, Pak. Ya. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Nah, saya menangkap begini, Pak. Musa sendiri sudah bercakap-cakap dengan Tuhan sehingga dia dipulihkan, mulai bangkit begitu dia melakukan perintah Tuhan. Tapi di sini kita mendapatkan sesuatu bahwa ketika menjumpai orang Israel, nah mereka malah putus asa, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, jadi memang tampaknya memang Musa sudah ada semangatnya, kelihatannya. Ya, karena perintah Tuhan. Biasanya kan Musa kan suka membantah. Saya tidak patah lidah. Kenapa aku Tuhan? Ya. Tapi ini dia nggak bantah. Disuruh pergi mengatakan dia pergi ke orang Israel. Ya. Tapi apakah semangatnya sudah benar-benar bangkit? Itu nanti harus kita uji. Kita lihat nanti. Ya. Nanti mungkin akan dijawab di ayat berikut. Nah, yang menarik perhatian dalam ayat ini adalah bahwa orang Israel tadi dikatakan tak lagi percaya kepada perkataan Musa. Itu juga berarti kan mereka nggak percaya pada omongan Tuhan karena yang Musa sampaikan kan omongan Tuhan. Ini bukan karangan Musa. Dia hanya sebagai penyambung lidah, penyampai. Berarti mereka menolak Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa memang tidak mudah membangun kembali kepercayaan dalam diri orang-orang yang pernah mengalami kekecewaan. Mengulang yang tadi. Tidak mudah. Kita harus membangun kepercayaan, betul, tapi membangun kepercayaan dalam diri orang yang pernah kecewa itu tidak mudah. Juga tidak mudah membangun semangat mereka yang sedang mengalami penderitaan. Tak mudah membangun semangat orang yang sedang mengalami pergumulan berat atau didera penyakit yang berat. Beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan beberapa orang yang mengalami pergumulan berat, sakit. Ya tidak mudah, perlu percakapan yang sabar, yang panjang dengan mereka. Tidak mudah mengajak mereka untuk berserah kepada Tuhan. Yang terjadi adalah mereka menyerah atau bersikap terserah dah. Itu kan ngambek namanya. Ya. Berserah bukan menyerah, apalagi terserah. Tapi untuk menuntun mereka masuk pada sikap berserah itu, orang-orang yang telah mengalami kekecewaan nggak mudah berserah seperti itu. Nah, karena itu ketika menghadapi sesama kita yang seperti ini, yang mengalami kekecewaan, kita perlu ekstra hati-hati dalam usaha menolong mereka. Kita berbaik hati menolong mereka, tapi kita harus ekstra hati-hati untuk menolong mereka. Jangan buru-buru mundur, apalagi marah kalau mereka menolak ajakan atau menolak pertolongan yang kita berikan. Kan paling gampang, lu tolong ya udah. Kepada sesama kita yang mengalami kekecewaan, please, ekstra hati-hati, bersabar, jangan buru-buru marah. Jangan juga buru-buru menilai mereka tidak punya iman atau kurang beriman, nggak percaya kepada Tuhan ketika mereka bersikap sinis pada ajakan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kan kita juga begitu ya, percayalah pada Tuhan. Tadi kan kita ngomongkan, tetaplah percaya. Ada orang yang sinis terhadap itu. Ya. Lu enak ngomongnya percaya-percaya, lu hidupnya enak. Aman. Nih saya hidupnya susah, aja percaya-percaya.
Orang yang pernah dikecewakan memang tidak mudah lagi percaya. Orang yang sedang mengalami penderitaan atau pergumulan atau didera penyakit yang maha hebat memang tidak mudah lagi diajak untuk berserah, apalagi bersemangat. Nggak mudah. Tetapi para sahabat pendengar Mestika, tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan kearifan, dan tentu dengan pertolongan Tuhan, kepercayaan mereka itu secara perlahan dapat dibangun, dapat dipulihkan. Keberserahan dan semangat mereka dapat kembali dibangkitkan. Yang penting sekali lagi, lakukan dengan tekun, lakukan dengan sabar, lakukan dengan arif. Begitu pertama Mestika. Baik, terima kasih untuk ulikan di bagian ini. Saya lanjutkan, Pak. Ya. Ada ayat 9-12, ayat-ayat terakhir kita, dan saya bacakan sekaligus. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Sebetulnya meminta ulikan Bapak, saya ingat tadi Bapak mengatakan, iya kelihatannya Musa ini sudah bangkit semangatnya, tapi di sini dia bilang lagi, bagaimana mungkin saya didengar gitu oleh Firaun, Israel aja enggak. Ya, silakan Pak, ulikan Bapak. Ya, betul, menarik bahwa ini yang sebenarnya sebelum kesana gini, menarik bahwa tak terlihat adanya respons Musa atau Tuhan atas ketidakpercayaan orang Israel. Nggak percaya kan? Ya, mereka tidak percaya kan? Tapi itu nggak ditanggepin loh, nggak ada tanggapannya di sini, ya, nggak ada tanggapan. Misalnya Musa marah atau Tuhan marah, nggak ada, nggak direspons. Ya, Tuhan malah langsung mengutus Musa menghadap Firaun untuk menyampaikan kehendaknya. Jadi protes di sana nggak percaya, terserah lu, pokoknya, Firaun gini. Nah ini menarik dan ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan dapat mewujudkan kehendaknya tanpa bantuan manusia. Kamu nggak percaya? Kamu nggak mau menerima yang saya katakan, yang tidak apa-apa. Tapi aku Tuhan, aku bisa melakukan apapun yang aku hendak lakukan. Tentu yang baik, karena Tuhan tidak pernah melakukan yang jahat. Tanpa manusia bukan berarti tak perlu kerja sama manusia. Ya, ketika manusia yang hendak diajak terlibat untuk karya pembebasan Allah itu menolak untuk terlibat, dan karena itu menolak untuk percaya, sebagaimana orang Israel ini, Tuhan tetap dapat mewujudkan yang ia kehendaki. Ya, jadi bukan berarti Tuhan bekerja nggak membutuhkan manusia, bukan. Ia memang tanpa manusia Tuhan bisa mengerjakan, tetapi ia ingin melibatkan. Tapi kalau manusia menolak, Allah tetap bisa mengerjakan yang ia ingin kerjakan. Hal lain yang menarik dari ayat ini adalah Musa yang kembali berbantah, yang dikatakan. Pertama sekali tadi saya lihat begitu baca ayatnya langsung senyum-senyum, ya, berbantah kepada Tuhan mengenai pengutusannya. Ya, jadi kalau tadi Pendeta Masika bertanya tentang kebangkitan semangat Musa, bagian ini menjawabnya, semangat Musa ternyata belum bangkit. Itu belum bangkit. Itu cuman gimana tadi itu ada kekosongan saja di situ. Yang lebih menarik sebenarnya, ya, tak ada respons Tuhan atas bantahan Musa terhadap pengutusannya. Kan aku ini begini-begini, Tuhan nggak dijawab loh. Bagian ini tiba-tiba ditutup dengan ayat 12. Lo baca ayat 12. Jadi kan gini ya, Pendeta Masika. Kan Tuhan Musa begini, orang Israel sendiri nggak mau dengar. Bagaimana aku datang ke Firaun, dia protes. Tuhan nggak jawab, malah coba baca ayat 12. Baik, saya bacakan kembali Keluaran 6 ayat 12. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel keluar dari Mesir. Nggak digubris. Nah, ini berarti kalau Tuhan telah mengutusmu, silakan protes. Tapi meskipun engkau membantah, engkau boleh protes. Pada akhirnya engkau harus melakukan tugas pengutusan itu. Entah karena kamu dipaksa, entah karena kesadaranmu yang bertumbuh lagi, entah karena oleh apapun yang lain. Tapi kalau Tuhan udah mengatakan pergi, you boleh macam-macam dan menolak, mengabur. Yunus kan kabur juga. Tapi kalau Tuhan bilang pergi, ya akhirnya kamu harus pergi.
Ya. Tidak bisa lari ya Pak. Yang pasti pengutusan oleh Tuhan itu pada akhirnya harus dilaksanakan. Tidak ada orang yang bisa lepas kalau Tuhan sudah mengatakan pergi. Begitu teman-teman sekalian. Penutup yang sangat menginspirasi kita semua ya, bahwa menguatkan kita kalau Tuhan sudah memilih, apapun tantangannya Tuhan pasti akan mengantarkan kita ke sana. Terima kasih Bapak Pendeta Adrianus Larosa untuk ulikan yang disampaikan pada episode ini, kiranya menjadi berkat bagi para pemirsa yang bersama kita. Sahabat, beberapa hal saya mau sampaikan mengenai ulikan kita kali ini. Yang pertama, kita diingatkan untuk bersikap sabar terhadap sesama yang pernah mengalami kekecewaan sehingga kepercayaan mereka terluka begitu. Butuh proses di sana. Dan dari ulikan Pak Arlianus kita diingatkan justru bahwa kita menjadi semacam support system bagi mereka untuk meraih kembali kepercayaan itu, walau butuh proses, dan itu berjalan bersama dan mereka, bukan dengan memaksa, tapi pengertian, empati, bela rasa di sana perlu diberikan kepada mereka. Bersama Tuhan mereka akan pulih kembali. Kemudian kita diingatkan melalui ulikan kali ini, tetap percaya pada Tuhan meskipun keadaan sulit. Bahkan tampaknya tidak ada yang bisa dipercaya. Kenapa kita bisa demikian? Sebab kita memiliki Allah yang selalu mengingat janjinya, tidak pernah melupakan janjinya pada kita. Dan kemudian bagian terakhir tadi saya sangat tertarik dengan itu. Saya mau ulang kembali yang disampaikan Pak Pendeta Adrianus bahwa Tuhan bisa melakukan kehendaknya sendiri, tapi Allah mau melibatkan kita. Dan diingatkan bahwa kalau Tuhan menghendaki kita untuk melakukan sesuatu, kalau Musa agak dipaksa ya, tapi saya berharap kita semua dengan kesadaran dan mengandalkan pertolongan Tuhan mau memberi diri untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dengan demikian nama Tuhan juga boleh dimuliakan dalam kehidupan kita. Kiranya teks kita kali ini, yang kita ulik kali ini, boleh menjadi berkat bagi kita ketika, bukan hanya orang lain, ketika kita menghadapi kekecewaan dan ketidakpercayaan, kita belajar dari apa yang terjadi pada Musa dan kemudian dikuatkan kembali. Tuntas sudah jumpa kita dalam ngulik Alkitab episode ini. Kiranya apa yang ulikan disampaikan Bapak Pendeta Adrianus Larosa boleh menjadi memperkaya kita dan menguatkan kita dalam menjalani segala tantangan kehidupan. Terima kasih untuk dukungan yang sahabat berikan pada kami, baik dengan membagikan link ngulik Alkitab ini kepada sebanyak mungkin orang dan di media sosial para sahabat, memberikan like, dan bagi yang baru di channel ini, terima kasih telah melakukan subscribe. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa oleh Bapak Pendeta Adrianus. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami menjadi orang-orang yang sabar, berempati, berbela rasa, untuk boleh menjadi sahabat bagi sesama kami yang pernah mengalami kekecewaan dan kehilangan kepercayaan. Mungkin kehilangan semangat untuk sembuh dari penyakit, semangat untuk memulai lagi sesuatu yang baru dalam berelasi karena luka yang pernah dialami, karena kekecewaan yang pernah dialami. Jadikan kami sahabat yang bijak bagi mereka, yang berbela rasa, yang belajar untuk memahami penolakan-penolakan mereka, belajar memahami ketika mereka seolah-olah sinis pada ajakan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Berikan kami kesabaran ya Allah, supaya sahabat-sahabat kami dapat kami raih kembali. Dan mereka boleh kembali bersemangat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan dalam hidup ini. Dan kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan boleh kembali mereka alami. Terima kasih Tuhan, pakai terus YKB sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk mewartakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Dan berikan kami terus tambahkan kepada kami para sahabat yang jadi partner kami untuk menyebarluaskan berita keselamatan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.